Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi jahi nabi wal ali. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh jajaran guru, dewan guru atau para dosen, ada moderator dan semua teman-teman yang tergabung dalam Zoom ini, semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon di awal pertemuan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkenan untuk menerima segala rangkaian ibadah-ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini, baik dari salat kita, baca Quran kita, puasa kita, zikir kita, dan semuanya insyaallah menjadi diterima dan sebab menjadinya kita orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Serta kita harapkan bahwa nanti ketika Idul Fitri tiba, keluar kita daripada bulan Ramadan, dijadikanlah kita seperti waladin kawaladahu ummuhu, seorang anak yang baru dilahirkan daripada rahim ibunya, bersih, suci, tanpa dosa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, para teman-teman semuanya, tema kita adalah bagaimana menguatkan atau meningkatkan keimanan dan produktivitas. Iman itu adalah percaya, tasdiq bil qalbi, wal iqrar bil lisan, wal amal bil janan. Yang pertama, kita adalah percaya dengan hati kita, kemudian kita ikrarkan dengan lisan kita. Maka itu tidak cukup ketika orang itu hatinya percaya kepada Allah sebagai Tuhan, hatinya percaya saat Nabi menjadi Rasul, tanpa diikrarkan dengan lisannya, itu tidak cukup. Makanya ketika orang kita hukumi sebagai Islam atau bukan Islam, maka ada satu pembeda di situ, walaupun hanya dengan ucapan lisan, syahadatain, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka dari itu, iman itu perwujudan daripada apa yang kita yakini dalam hati kita, kemudian diwujudkan dengan pengucapan di lisan kita. Kemudian yang paling terpenting lagi, bukan hanya itu, diaplikasikan dalam amal perbuatan kita. Anggota badan kita ini menjadi satu indikasi atas adanya keimanan di hati kita. Dan keimanan itu adalah tingkatan kedua daripada rukun agama yang sering dijelaskan oleh para ulama. Yang kita tahu di kitab Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim, di hadis awal-awal tentang Batul Wahyu itu disebutkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang berkumpul dengan para sahabat, yang kemudian datanglah seorang yang tidak dikenal, memakai baju putih bersih, la yura fihi atharus safar, tidak diketahui, tidak dilihat orang yang datang itu adalah orang yang baru saja bepergian dari mana, tapi bersih. Nah, ketika ditanyakan, langsung maju ke hadapan Rasul, kemudian menghaturkan sejumlah pertanyaan, mal iman, mal ihsan. Yang pertama mal Islam dulu. Nah, itu ada tingkatan. Ini ada apa nih? Saya lanjut ya. Jadi itulah keimanan, kepercayaan kita kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada kita. Karena itu adalah satu rumus yang sangat mendasar kiranya. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah, pertama, mungkin kita akan merasa sangat terpaksa ketika ada sesuatu yang menekan kita. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk sholat. Maka kalau orang yang belum terbiasa sholat, yang sebelumnya memang jauh daripada ajaran agama ini, maka dia akan merasa sangat keberatan. Namun rasa itu seiring berjalannya waktu itu akan hilang, akan berganti dengan kebiasaan. Yang tadinya keterpaksaan masuk kepada tingkatan yang kedua, yaitu adalah kebiasaan. Kemudian masuk lagi pada tingkatan yang ketiga adalah kebutuhan.
nanti akan satu waktu, satu puncaknya dia akan mengalami sholat itu adalah kebutuhan bagi dia. Mungkin sekarang itu karena mungkin masih pembiasaan dan tingkat keimanan pun berbeda, karena iman itu bersifat naik dan turun ya, fluktualisasi itu ada dalam keimanan. Jadi kadang al-iman yazid wa yanqus, iman itu bisa naik dan turun. Seorang sahabat ketika berkumpul dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengatakan kepada beliau, ya Rasulullah, kalau saya berada di sisimu, kumpul denganmu, saya ini iman saya naik terus gitu. Saya ini rasanya ingat terus kepada Allah, kadang ingat mati, ya pokoknya dalam keadaan yang luar biasa, masya Allah, tabarakallah. Tapi ketika saya pulang bertemu dengan istri saya, kemudian bergurau dengan anak-anak saya, itu seakan saya lupa dengan apa yang barusan saya bawa dari engkau ya Rasulullah. Nah, kemudian apa jawaban dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu? Beliau katakan sa'ah wa sa'ah. Sa'ah wa sa'ah. Apa dia sa'ah wa sa'ah itu? Semua ada waktunya. Semua ada keadaan, ada kondisi tertentu orang akan mengalami keimanannya meningkat. Nah, tapi ternyata ada kondisi tertentu juga, ada satu waktu bagaimana orang itu mengalami masa keterpurukan, masa jatuh keimanan itu ada. Artinya apa yang diadukan oleh para kaum milenial zaman sekarang pun mungkin ketika dia mengadu, Ustaz, saya kalau hadir pengajian rasanya iman saya kayak dices gitu loh. Nah, kayaknya saya dekat dengan Allah, kayak saya ingat mati, saya berusaha untuk membekali diri dengan ilmu agama, amal ibadah, taat kepada Allah. Tapi ketika saya jauh, saya kumpul-kumpul dengan teman-teman, saya kumpul dengan keluarga, tapi ternyata di situ hilang semuanya. Nah itu pun yang dikeluh kesahkan oleh kaum milenial pada zaman sekarang ini ternyata sudah pernah terjadi pada para sahabat dahulu. Kata Rasulullah SAW apa ceritanya? Lau kuntum ala ma'at kuntum alaihi baini wa bainakum lasafahatkumul malaika. Kalau misalkan kalian itu merasakan apa yang kalian rasakan terus menerus seperti kalian merasakan itu kepada saat bersamaku, jadi merasa terus seperti apa yang dirasakan saat bersama Rasulullah, dekat dengan Allah, merasa taat, merasa dia itu dalam keadaan yang luar biasa gitu kan. Lasafahatkumul malaika, niscaya kalian akan disalami oleh malaikat. Disalami, dijabat tangani oleh malaikat. Itu hal yang luar biasa. Termasuk daripada salah satu indikasi atau hasil daripada orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu kan dijabat tangani oleh malaikat. Ini kita berada di bulan Ramadan, ada salah satu keistimewaan bulan Ramadan itu adalah orang itu diberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kalau orang mendapatkan Lailatul Qadar itu nanti akan dijabat tangani oleh malaikat. Ada di Quran surat Al-Qadar, di situ tafsirnya inna anzalna fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairun min alf syahr tanazzalu malaikatu waruhu fiha bi rabbihim kulli amr. Ketika malaikat turun itu mencari orang-orang yang mendapatinya sedang ibadah kemudian dijabat tangani. Cuma kita nggak tahu, kita nggak sadar. Maka dari itu, itulah bagaimana keimanan yang tadi saya katakan ada sifat fluktualisasi di situ, ada kadangnya naik, ada turun. Maka dari itu kita jangan gampang berburuk sangka kepada siapapun, terutama kepada Allah. Rasulullah SAW itu bersabda apa? Syai'ani laisa fawqahuma khairun minhuma husnul dzan billahi wa husnul dzan bi ibadillah. Ada dua perkara yang tidak ada yang lebih baik daripada dua perkara itu. Apa itu? Yang pertama adalah berbaik sangka kepada Allah, yang kedua itu adalah berbaik sangka kepada hamba Allah. Ketika orang sudah berbaik sangka kepada Allah, maka apapun yang Allah gariskan, apapun yang Allah tentukan, maka hati tenang. Dan ini sebagai rumus buat kita bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala telah kehendaki, Allah telah tentukan, tidak ada yang bisa menghalangi itu. Makanya kalau kata pepatah, kalau sudah jodoh itu nggak kemana. Kalau jodoh mudah saja, kalau tidak jodoh ada saja. Itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang nggak bisa kita pungkiri. Sehingga kita punya hati selalu tenang. Karena Allah Subhanahu wa taala itu pasti memberikan yang terbaik pada hambanya, nggak mungkin enggak. Gimana sifat rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada hambanya luar biasa. Allah itu punya sifat kasih sayang
yang maha penyayang. Kita tahu ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, maha pengasih, maha penyayang, maha. Kalian semuanya mahasiswa, sudah mahasiswa sudah. Itu bukan mahasiswa, dewa jadinya. Mahasiswa. Ini Allah maha pengasih, maha penyayang. Tidak ada yang lebih bersifat kasih sayang daripada Allah. Lebih daripada kasih sayang ibu kita kepada kita. Kita tahu ya bagaimana kasih sayang ibu kita kepada kita luar biasa sekali. Kita dahulu sering merepotkan ibu kita. Kita dahulu sering membuat susah ibu kita, sampai sekarang pun begitu. Tapi ibu kita gak pernah menuntut balas. Begitu ke Allah. Nah, dari itu apa yang Allah gariskan pada hari ini, detik ini di hadapan kita itu yang terbaik. Maka kita selalu mohon dalam doa kita harusnya, ya Allah, kalau hari ini saya merasa kecewa dengan apa yang terjadi, tolong ingatkan saya ya Allah bahwa apa yang Kau rencanakan itu lebih baik daripada apa yang saya harapkan. Harusnya seperti itu. Dan kalau kita mengalami masa keterpurukan, ya ini kan berkaitan dengan iman, kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Allah. Ingat ya, kalau kita mengalami satu keterpurukan, maka sudah sangat pantasnya kita itu merenung bagaimana saat hati kita dihancurkan berkeping-keping oleh Allah. Sengaja Allah buat hal seperti itu, hati kita hancur. Kenapa? Karena Allah menginginkan tidak ada di hati kita kecuali namanya Allah. Allah tidak ingin kita mengadu kepada orang, tidak ingin mengadu kepada ayah, mengadu kepada ibu, mengadu kepada sahabat, mengadu kepada teman curhat, tapi semata-mata ketika kita dibuat jatuh, ketika kita dibuat terpuruk, ketika kita dibuat merasa tidak ada orang yang mendengarkan omongan kita, tidak ada orang yang mendengarkan kita. Saat itu Allah rindu kepada kita, kita meringis menyebut namanya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka dari itu kita jangan sampai datang kepada Allah saat-saat ada maunya saja. Nah, jadi kita harus berkaca ya, jadi cerminan antara hubungan kita dengan Allah itu menjadi sebuah indikasi gambaran hasil cerminan kita berhubungan dengan makhluk, dengan manusia. Jadi kalau misalkan ada orang yang datang kepada kita saat ada maunya saja, saat ada butuhnya saja, itu adalah satu indikasi bentuk hubungan kita kepada Allah. Marilah kita berkaca diri, bukankah kalau kita datang kepada Allah kalau ada maunya saja, kita ada hajat apa, kita ada kebutuhan apa, baru kita datang kepada Allah. Maka jangan salahkan ketika nanti ada orang yang datang kepada kita hanya pas ada maunya saja. Yang paling dalam keimanan ini hati kita ini terus bagaimana berkeyakinan kepada Allah dengan keyakinan yang baik. Allah selalu menggariskan hal yang terbaik kepada hambanya. Tinggal bagaimana kita itu merespon apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih sinyal buat kita, kasih stimulus buat kita. Kita harus respon itu. Berkaitan dengan keimanan. Keimanan di dalam bulan Ramadan ini istimewa, teman-teman semuanya. Karena kita akan setelah ini bahas kemuliaan bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan ini adalah satu wadah, satu tempat, satu waktu untuk kita meningkatkan keimanan kita ini. Gak ada lagi waktu yang lebih bagus daripada bulan Ramadan untuk meningkatkan keimanan kita. Bulan Ramadan itu ya mungkin antum banyak yang sudah tahu ya, hanya sekedar mengingatkan, mengulang informasi saja. Bagaimana bulan Ramadan itu diambil dari 3 kata, ro, mim, bod ya. Ro, ma, bo. Itu adalah asalnya rombo. Rombo itu adalah cuaca yang sangat panas, matahari yang sangat terik. Waktu itu di Arab saat cuacanya terik, matahari yang sangat panas, maka dinamakan Ramadan. Datanglah perintah puasa pada saat itu, maka disebut dengan bulannya bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan itu adalah sebuah bulan yang zamannya sangat panas. Ada satu makna yang terselubung di situ, bahwa kita selama 11 bulan sebelum Ramadan itu banyaklah kita berkarat. Kalau kita analogikan, kita punya tanah ya, kita coba lihat di tanah di depan kita, umpama di dalam tanah itu ada sebongkah besi, sebatang besi yang kita gali dari tanah, yang besi itu tentunya sudah banyak karatnya. Kemudian kita panaskan besi itu dengan suhu yang tinggi. Kemudian setelah memerah besi itu panas, kita pukulkan ke lantai, apa yang terjadi? Semua karat-karatnya itu kan hilang. Karat-karatnya kan melupas. Dan begitulah kita. Jadi kita selama 11 bulan itu kan banyak karat-karat dosa, banyak
karat-karat dosa, mata kita melihat yang haram, telinga kita melihat mendengarkan sesuatu yang enggak Allah Subhanahu wa taala perkenankan kepada kita, lisan kita banyak berbicara yang kotor misalkan. Nah, ketika kita masuk bulan Ramadan dengan panasnya ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan, puasa, baca Quran, sholat, ngaji, zikir, nah itu semuanya menjadi panas-panas yang akan menggugurkan karat-karat pada diri kita, sehingga lepas bulan Ramadan mestinya kita bersih gitu kan. Maka orang yang sukses di dalam menjalani bulan Ramadan adalah orang yang bersih nanti ketika dia itu selesai Ramadan. Bagaimana kita mengukur diri kita ini bersih atau tidak ketika selepas bulan Ramadan? Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Zawji, beliau mengatakan alamatul hasanatil maqbulah hasanatul ba'daha. Adanya tanda satu kebaikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah munculnya kebaikan-kebaikan setelahnya. Ya, kita pengen tahu puasa kita diterima enggak sama Allah, baca Quran kita diterima enggak sama Allah, sedekah kita diterima enggak sama Allah di bulan Ramadan ini. Lihat nanti setelah Ramadan, kalau kita masih semangat ibadah, baca Quran kemarin dapat 1 juz per hari, nanti setelah Ramadan baca Qurannya dapat lagi 1 juz gitu. Nah, itu buat tanda-tanda itu munculnya kebaikan setelahnya, tanda kebaikan sebelumnya diterima. Nah, sebaliknya begitu. Andaikan Ramadan kita ngaji, kita puasa, kita sholat, tapi setelah Ramadan ternyata terhenti semuanya, seakan-akan Ramadan hilang, ibadah hilang gitu kan. Maka kata ulama, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan, jadilah hamba Allah. Allah tidak pernah mati, sampai kapanpun kita akan menyembah kepada Allah. Wala takun ramadhaniyan, dan jadilah jangan kamu menjadi hambanya Ramadan. Jangan kamu ini menghamba kepada Ramadan, karena Ramadan akan berlalu. Kalau kamu hanya menghamba beribadah kepada bulan Ramadan ini, Ramadan berlalu, maka ibadahnya akan terhenti. Nah, itu yang harus kita pahami. Itu makna Ramadan. Dan di dalam Ramadan ini banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perlu kita manfaatkan untuk menambah keimanan kita. Karena dengan keimanan inilah orang akan menjadi terjamin kebahagiaan dia di dunia sampai akhirat. Kebahagiaan dia di akhirat nanti adalah berkumpul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di surganya. Karena itulah tujuan yang paling inti yang harusnya dijadikan sebagai cita-cita tertinggi oleh seorang hamba. Makanya kita apapun ya, saya sering katakan kepada siapapun yang berdiskusi atau yang saya sampaikan materi kepadanya, bahwa yang kita geluti sekarang ini mestinya jadikan sebagai wasilah. Wasilah itu perantara. Jadikan sebagai perantara. Apapun yang kita geluti saat ini, kita belajar di universitas, kita mengajar sebagai seorang dosen, kita menjabat menjadi seorang pejabat, kita jadi polisi, kita jadi TNI, apapun yang kita geluti, ya itu harus jadikan sebagai wasilah. Jangan dijadikan sebagai pencapaian. Kalau pencapaian hanya untuk mencapai satu tujuan saja. Mencapai satu tujuan, ketika dia sudah jadi polisi, sudah itu tujuan dia, itu capaian dia. Sementara dia fungsinya menjadi polisi itu apa, ya sudah, nggak urusan dengan hal-hal yang di sekitar dia. Jadi mahasiswa sebagai pencapaian, sudah, nanti setelah jadi mahasiswa itu mau jadi apa ya terserah, kan nggak tahu dia. Nah, maka semua ini harus jadi wasilah saja. Jadi mahasiswa, jadi dosen, jadi polisi, jadi guru, jadi apapun harus jadi wasilah. Wasilah untuk apa? Perantara untuk apa? Untuk menggapai ridhonya Allah dan Rasulnya. Itu. Jadi apapun kita, yang penting tujuan kita satu, orientasi kehidupan kita satu, menggapai ridhonya Allah, menggapai ridhonya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita sudah mendapatkan ridhonya Allah, kalau kita sudah mendapatkan ridhonya Rasul, maka itu adalah sebuah jaminan untuk kebahagiaan seluruhnya. Maka paling enak itu kalau kita ditanya cita-cita kita terbesar itu untuk apa sih? Kita kepengen jadi orang soleh. Jawabannya adalah kita kepengen jadi orang soleh. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wallahu yatawallas shalihin. Allah itu akan menjamin urusannya orang-orang yang saleh. Apakah ada jaminan yang lebih besar daripada jaminan Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Kalau Allah sudah menjamin, maka semua beres. Enggak ada orang takut miskin. Enggak ada orang takut enggak dapat kerjaan. Enggak ada orang takut enggak dapat jodoh. Dan dia yakin jaminan terbesar Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin dirinya saya. Dia gak takut bagaimana dia menghadapi masa depan yang banyak fitnah, yang banyak kerusakan, kehancuran. Maka seperti itu. Solusi dari itu semua adalah mendekatkan diri kita kepada Allah dengan mempelajari agama ini. Makanya terus ditingkatkan.
Ya acara-acara seperti ini luar biasa. Ini adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa, yang sangat besar kalau kita bisa menghadiri acara seperti ini. Karena yang namanya hati itu perlu makanan juga, sebagaimana tubuh kita perlu makanan. Kita 3 hari nggak makan aja ya itu bisa wassalam sudah. Ya hati kita begitu, hati kita juga begitu. Jadi perlunya hati itu mendapatkan konsumsi rohaniyah itu. Di dalam kitab Syekh Nawawi Al-Bantani itu Nashihul Ibad, beliau mengatakan kalau hati itu 3 hari saja tidak mendengarkan maksiat, tidak mendengarkan tausiah, hati 3 hari saja tidak mendengarkan nasihat tausiah, maka hati itu akan mati. Apa akibatnya kalau hati itu akan mati? Gak bakalan bisa menerima nasihat. Nah, itu kita takutkan. Kalau hati kita sudah mati, itu akan keras menerima nasihat. Siapa aja yang nasihati kita, mau teman kita, ibu kita, guru kita, bahkan ustadz, kiai, misalkan siapapun itu yang menasihati, bukannya masuk kuping kiri keluar kuping kanan, masuk kuping kanan keluar kuping kiri, bukan, mental. Kalau masuk kuping kanan keluar kuping kiri itu nasihat masih ada yang nyantol itu. Tapi kalau misalkan sama sekali nggak masuk mental, ya sudah, wassalam. Mau jadi apa dia? Seperti itu. Hati wadah. Tapi dari itu, ya saya berwasiat kepada yang belajar. Ya juga saya mesti belajar, sama-sama saling menasehati bahwa hati ini adalah wadah. Wadah yang nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan memandang hati ini, akan memandang wadah ini, bahwa seperti halnya gelas. Kalau gelas itu sudah siap untuk diisi, bersih, dituangkan air ke dalam gelas itu, maka orang itu akan mau minum gelas itu, bermanfaat. Tapi kalau misalnya gelas itu kotor, gelasnya itu berdebu, apalagi najis, diisikan air, bahkan susu, bahkan madu, gak ada yang mau minum, gak bermanfaat. Apalagi kalau melihat gelasnya itu kotor, orang itu mau ngisi juga gak mau. Dan begitu hati kita. Nah, kita yang sedang belajar, kita yang sedang melaksanakan sebuah kesibukan, senantiasa menata hati kita. Terutama dalam bulan Ramadan ini, kesempatan untuk menata hati, sabar. Bulan puasa itu bulan kesabaran, syahrus sabur. Jadi hati kita ini gampangnya rumusnya ya kan, Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan ilmu kepada kita. Itu 2 ilmunya. Ada ilmu kasbi, ilmu yang yang kita harus bersusah payah untuk menjapainya, mencarinya. Ada ilmu wahbi atau ilmu laduni ya. Ilmu wahbi itu atau ilmu yang dikenal dengan ilmu laduni, yang orang itu tanpa bersusah payah, dia tahu-tahu dikasih, tahu jadi alim, tahu-tahu dia pinter, tahu-tahu dia cerdas, gak belajar tapi bisa jawab soal gitu. Itu yang seperti terjadi. Kita sering banyak mendengar cerita, kita tahu ya, mantan presiden kita dahulu, siapa? Gus Dur, itu kan punya kebiasaan unik luar biasa, tapi dinilai kurang sopan di mata masyarakat. Kenapa? Ketika beliau kerap kali menghadiri rapat negara, beliau kerap kali tidur. Presiden-presiden, perdana menteri, para pimpinan-pimpinan negara yang lain sibuk fokus membahas apa yang dibahas, Gus Dur tidur. Tapi ketika dibangunkan, Gus Dur itu ketika ditanya bisa jawab. Nah, ada orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena hatinya, wadahnya sudah siap menerima anugerah, pancaran anugerah Allah, pancaran ilmunya Allah. Jadi seperti itu. Ini bulan Ramadan tempat kita membenahi hati kita sebagai wadah keimanan kita. Bagaimana kita mendapatkan iman yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, benahi hati kita. Innallah la yanzuru ila suwarikum wa ila ajsamikum, walakinallah yanzuru ila qulubikum. Jadi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak memandang fisik kita, gak lihat cantiknya, gantengnya, hitamnya, putihnya, bulat, kotak, gak dilihat sama Allah. Ini dilihat hatinya. Bagaimana hatinya orang ini baik apa enggak? Ganteng orangnya, cantik orangnya, hatinya buruk, gak dilihat sama Allah. Dari itu hati kita dibenahi sebagai sebuah landasan untuk kita membangun atau meningkatkan keimanan di bulan Ramadan ini. Yang kedua, tema kita tadi membahas tentang produktivitas, bagaimana kita melakukan hal-hal yang bermanfaat di dalam bulan Ramadan. Maka dari itu kita ini belajar dalam fikih ada hal-hal yang membatalkan puasa. Kita kan puasa tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan badan dengan suami istri yang sudah menikah ya.
Saya kira semuanya ini masih jomblo semua nih, kecuali Pak Kaprodi ya. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa kita harus jauhi itu. Sabar, dia sabar. Jadi sabar itu lebih mulia daripada semuanya. Ya, sabar lebih baik daripada sholat, karena sholat butuh kepada sabar. Sabar lebih baik daripada puasa, karena puasa butuh kepada kesabaran. Sabar butuh kepada sedekah. Sedekah butuh kepada kesabaran, maka sabar lebih baik daripada sedekah. Maka itu orang mengatakan sabar itu apa sih? Apa sih definisi sabar itu? Sabar itu pertama, menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjalankan tuntutannya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk salat. Sabar kita menerima perintah itu dan kemudian kita menjalankan. Jangan kita diperintahkan untuk sholat, ya kita terima diperintah tapi nggak jalankan, ya bukan sabar, kan kita nggak sabar. Nah, maka dari itu sabar itu, ada orang mengatakan sabar itu ada batasnya atau enggak? Ada bilang sabar itu nggak ada batasnya, Ustaz. Ini kalau sudah sampai derajat seperti ini, sampai tingkatan seperti ini, masalahnya besar, nggak ada kata sabar-sabar lagi sudah. Nah, jawabannya apa? Jawabannya sabar itu tidak ada batasnya. Sabar itu nggak ada batasnya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling sabar, Maha Penyabar. Maka dalam Asmaul Husna itu ada ya Sabur, Maha Penyabar. Sabarnya Allah nggak ada batasnya. Dari itu kita sebagai seorang hamba berusaha untuk bersifat dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Tuhan kita, Allah Ta'ala. Nah, tadi bicara tentang produktivitas daripada hal-hal yang bermanfaat di dalam bulan Ramadan itu, kita menahan diri dari apa-apa yang membatalkan puasa. Nah, nanti ada kaitan lain dengan bagaimana dalam dunia siyam, dalam pembahasan konteks puasa itu ada yang namanya muhbitatus siyam. Muhbitatus siyam itu adalah hal-hal yang dapat merusak pahala puasa, hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa. Dia nggak makan, dia nggak minum, dia nggak berhubungan badan dengan istrinya, kemudian sampai berbuka, maka puasanya sempurna, sah puasanya, secara fikih sah puasanya. Tapi kita pertanyakan, diterima apa enggak? Puasanya dapat pahala apa enggak? Nah, kalau puasanya dia ini melakukan hal-hal yang produktif, melakukan hal-hal yang bermanfaat, yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka puasanya insya Allah diterima, maka pahalanya insya Allah akan dapat. Seperti misalkan diantara hal-hal yang menghilangkan pahala puasa, hal-hal yang dapat merusak pahala puasa, itu adalah memandang dengan syahwat. Memandang dengan syahwat. Apa aja itu? Banyak ya. Laki-laki melihat perempuan dengan pandangan syahwat, ya itu hilang pahala puasanya. Bukan cuma laki-laki mandang perempuan, ya sama perempuan mandang laki-laki dengan pandangan yang syahwat. Syahwat itu apa sih, Ustaz? Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan asyahwatu huwa muyulun nafs, kecondongan hati. Jadi hati kita condong mandang kepada sesuatu, menyukainya, menikmatinya, itu syahwat sudah. Cukup dengan lawan jenis? Tidak cukup. Banyak sekali pandangan-pandangan syahwat itu, syahwat kepada makanan kan. Jadi lagi puasa kita ngeliatin aja tuh di Instagram, scroll di TikTok, di apalagi tuh, di medsos dibuka-buka semua, itu ada makanan diliatin aja tuh, ngeliatin video orang mukbang lah. Itu kan kita membuat pandangan kita dengan syahwat, melihat makanan itu hal-hal yang gak guna, hal-hal yang sia-sia. Tinggalkan. Kalau kita ingin produktif dalam menjalani bulan Ramadan ini, ya tinggalkan hal-hal yang gak manfaat. Ustaz, main game di bulan Ramadan boleh apa enggak? Main game boleh nggak di bulan Ramadan? Lihat kita. Jadi kita ini kadang-kadang kita bingung nih, ingin melakukan sesuatu itu boleh atau tidak, diperkenankan oleh apa enggak oleh syariat ini. Ya, neracanya ada 4, barometernya ada 4. Apa itu? Yang pertama adalah Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah asar. Asar itu adalah perkataan sahabat, perkataan para ulama gitu kan. Yang keempat adalah hati kita. Kalau kita ingin melakukan sesuatu, ini baik tidak dalam Al-Quran, tidak baik, tinggalkan. Ini baik tidak dalam hadis, tidak baik, tinggalkan. Tidak ada dalam Al-Quran, tinggalkan.
Tidak ada dalam hadis, tinggalkan. Coba cari di dalam asar. Tidak ada dalam asar, tinggalkan. Terakhir, hati kita. Tanyakan pada hati kita, pantas atau tidak kita melakukan itu. Hati kita itu dapat bohong. Hati nurani kita selalu berkata jujur. Hati tidak bisa berbohong. Apa kata Nabi SAW dalam hadisnya? Istafti qalbak. Mintalah fatwa kepada hatimu, karena hatimu nggak mungkin bohong. Kalau saya melakukan ini, pantas nggak ya? Enak nggak ya saya sebagai seorang mahasiswa melakukan hal seperti ini? Sebagai seorang santri melakukan hal seperti ini? Sebagai seorang ustadz melakukan seperti ini? Sebagai seorang dosen melakukan hal seperti ini, pantas atau tidak? Tanyakan pada hati kita masing-masing. Hati kita nggak mungkin bohong. Kemudian tadi apa lagi? Ngeliatin orang mukbang, ngeliatin makanan, itu kan mandang dengan syahwat, itu ngegame gitu. Ustaz ngegame boleh nggak? Dia tanyakan pada hati kita, pantas nggak itu yang ngegame? Kita ngegame lagi bulan puasa, menghabiskan waktu kita untuk hal-hal seperti itu. Yang harusnya kita itu beribadah sebanyak-banyak mungkin dalam bulan Ramadan, karena setiap amal ibadah itu akan yang pahala sunnah itu akan dijadikan sebagai pahalanya wajib. Ibadah yang sunnah dinilai sebagai ibadah wajib. Kalau yang wajib dilipat gandakan 70 kali. Rugi orang-orang yang tidak akan memanfaatkan waktunya dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan sudah sampai pertengahan ini, tinggal 15 hari lagi, tinggal setengah bulan lagi. Masing-masing kita evaluasi, introspeksi, apa yang sudah kita dapatkan dari bulan Ramadan ini, apa yang sudah kita bawa dari bulan Ramadan ini. Maka dari itu, manfaatkan waktu untuk kita membangun satu produktivitas di dalam bulan Ramadan ini. Dulu ada seorang ulama di Hadramut Tarim sana bernama Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang kitab Sulamut Taufik. Beliau itu ketika mau masuk bulan Ramadan mengumpulkan anak dan istrinya di ruang tamu, ruang keluarga, bukan ruang tamu ya, ruang keluarga itu dikumpulkan, ada anak, ada istrinya, kemudian satu-satu anak-anaknya, istrinya ditanya, bulan Ramadan ini ibadah apa yang ingin kamu tambah? Anak pertama bilang, saya mau nambah bacaan Quran saya, mau hatam sekian-sekian. Anak kedua bilang, saya mau nambah sholat saya. Anak ketiga, saya mau menambah sedekah, zikir saya, gitu kan. Istrinya, saya ingin menambah ini. Ketika semuanya sudah menyebutkan apa yang sudah di-planningkan, rencanakan untuk ditambah di dalam bulan Ramadan, maka tiba-tiba seorang ayah itu, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu menangis. Dia menangis. Kemudian ketika ditanya, wahai ayahku, kenapa engkau menangis? Kata beliau, kata Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, adakah dari kalian yang mau menjual waktunya untukku? Karena sebelum Ramadan waktunya sudah habis untuk ibadah. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu setiap hari baca ya Allah, ya Allah, ya Allah 25.000 kali. Baca sholawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam 25.000 kali. Baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 25.000 kali. Adakah dari kita yang melakukan hal itu? Tidak ada zaman sekarang. Pada dari itu kita manfaatkan, efisienkan waktu kita, membangun suatu produktivitas dalam bulan Ramadan ini dengan manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Maka ingat, Imam Ghazali dalam kitabnya Ayyuhal Walad, di awal-awal kitab itu beliau berpesan kepada kita, sekaligus nasihat kepada kita semuanya. Apa nasihatnya? Min alamati aradillahi an abdi anil ibadi, termasuk daripada tanda Allah Subhanahu wa taala itu berpaling daripada hambanya apa? Isyghaluhu lima la ya'nihi. Allah akan sibukkan hamba itu dengan sesuatu yang enggak manfaat baginya. Hati-hati makanya. Kalau hari ini tadi malam misalkan ya, tadi malam kita tahajud misalkan ya. Tahu-tahu hari ini kita enggak tahajud. Nah, biasanya kita sholat duha gitu kan. Tahu-tahu hari ini enggak sholat duha. Sibuk dengan perkara dunia, sibuk dengan perkara ini dan itu. Nah, itu boleh jadi tuh dosa apa yang kita lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kita untuk sholat duha. Dosa apa yang kita lakukan sehingga kita tidak bertahajud. Nah, jadi tandanya itu, barometer itu. Jadi termasuk daripada tanda Allah berpaling daripada hambanya kita semuanya adalah ketika kita disibukkan dengan sesuatu yang enggak manfaat bagi kita. Nah, kemudian berkaitan dengan dari bulan Ramadan ini, produktivitas di dalam bulan Ramadan, penting kiranya kita mengkaji ilmu-ilmu yang berkaitan tentang itu. Maka satu hal yang paling mulia dilakukan oleh seseorang, apalagi kaum milenial pada sekarang ini, pada zaman sekarang ini, kita memperbanyak dengerin nasihat ulama.
Karena cuma mereka yang menjadi pewaris Nabi Rasulullah SAW. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu, orang-orang soleh itu, para pakar keilmuan agama itu adalah pewaris para nabi. Ya, nabi tidak mewariskan harta, nabi tidak mewariskan tahta, nabi tidak mewariskan apapun kecuali ilmu yang diwariskan kepada orang-orang yang menjadi pewarisnya. Ya, kalau orang-orang yang selalu dekat dengan pewaris Nabi, maka sama saja dia dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, pertama kita nih harus membangun bagaimana kita ini mengidolakan sosok public figure. Jangan sampai kita ini mengidolakan orang yang salah. Karena apa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anta ma'aman ahbabtah." Kamu itu bersama orang yang kamu cintai. Kalau orang yang kamu cintai itu baik, masuk surga, kamu masuk surga bersamanya. Kalau orang yang kamu cintai itu buruk, ahli maksiat, dosa, di neraka dia, ya kamu akan terseret bersama dengan dia di neraka nanti. Dari itu, perhatikan orang yang kita cintai, perhatikan orang yang kita idolakan, perhatikan orang yang kita senangi. Siapa yang paling pantas untuk kita senangi, yang paling pantas untuk kita idolakan? Tidak ada lain, tidak bukan Nabi Muhammad SAW, sosok yang paling komprehensif, yang paling mencakup segala keistimewaan yang ada. Kalau kita pengen meniru siapa kepala rumah tangga yang terbaik, Nabi Muhammad SAW adalah seorang imam kepala rumah tangga yang paling terbaik. Kalau kita ingin belajar bagaimana menjadi panglima perang yang paling tangguh, yang paling terbaik, siapa? Nabi Muhammad SAW adalah seorang panglima perang. Kalau kita ingin menjadi seorang pedagang yang memiliki keuntungan yang banyak, Nabi SAW adalah seorang pedagang, memperdagangkan hartanya Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Karena itu, yang paling penting adalah perhatikan siapa yang kita ikuti jalurnya, siapa yang kita ikuti gerak-geriknya. Yang paling istimewa, yang paling sempurna adalah Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, pernah satu waktu Nabi Muhammad SAW itu bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq memandang wajahnya Nabi SAW, alangkah senangnya, alangkah gembiranya, ya Rasulullah, aku sangat senang, sangat gembira memandang wajahmu yang sekarang ini. Mengapa sekarang ini wajahmu begitu berbinar-binar, begitu bercahaya, begitu sumringah? Apa kata Nabi SAW? Baru saja aku mendapatkan sebuah kabar gembira. Ya Rasulullah, beritahu aku kabar gembira yang kau terima supaya aku bisa ikut berbahagia bersamamu, kata Abu Bakar. Apa kata Nabi SAW? Baru saja malaikat Jibril menyampaikan satu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Muhammad, kamu minta apa saja maka akan dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti itu yang harus kita jadikan sebagai idola, yang semua permintaannya terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kita akan mau nggak mau kecipratan barokahnya, yang kita mau nggak mau kan kecipratan daripada mujurnya. Maka dari itu, ada satu cita-cita daripada baginda Nabi Muhammad SAW itu yang sampai sekarang ini masih diperjuangkan oleh para estafet Nabi Muhammad, para ulama, para ustadz, para habaib, para kiai. Apa itu? Inni wallahi, kata Nabi Muhammad SAW sampai bersumpah, wallahi, berdemi Allah, inni la arada wahidan min ummati finnar. Aku tidak rela, aku tidak ikhlas, aku tidak ridha satu pun daripada umatku masuk neraka. Dari itu, kita sebagai umatnya harus juga peduli dengan mencapaikan cita-cita Nabi. Maka kalau ada orang yang kiranya jauh dari Allah, kita harus punya rasa kepedulian. Teman kita yang mungkin pada bulan puasa ini masih malas baca Quran, kita harus punya kepedulian, ajak. Nabi Muhammad kepengen umatnya semuanya masuk surga, maka kita juga sama. Kita harus kepengen menjadikan semua umatnya masuk surga juga. Yang belum ngaji, kita ngaji. Nah, dari itu semoga di bulan Ramadan ini kita bisa menjadi orang-orang yang bisa meningkatkan kadar keimanan kita, terus bisa membangun satu sifat produktivitas, memanfaatkan sisa waktu di bulan Ramadan ini dengan hal yang bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa, keluar kita di bulan Ramadan bersih suci seperti bayi yang dahulu.